Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi ulat pada sawi ya, mungkin cesim mungkin maksudnya. Kalau kita sih caranya secara manual, kita ambil. Kebetulan cesim kita sudah habis, kemarin dipanen. Di sana udah habis, sudah diganti kacang panjang sama timun. Nah ini kita punya semaian lagi baru. Tadi malam hujan deras sekali dan lama, akhirnya seladanya pada ini rusak. Kalau cesimnya udah kuat sih, jadi hujan deras nggak masalah. Selada ini rusak, ini kemangi juga banyak yang tumbang, itu seledri banyak yang tumbang, ini selada ini selada banyak yang tumbang juga. Nah kebetulan kita juga lagi ini nanam ini pakcoy. Ini pakcoy kita tanam di sela-sela tomat. Ini dalam satu polybag tomat kita kasih pakcoy 2. Nanti kalau kurang sawi masih cesim masih banyak. Nah nanti ini 1 bulan pakcoynya sudah bisa dipanen, tomatnya mulai generatif, mulai belajar berbunga gitu. Jadi tumpang sari di dalam polybag ini. Nah kembali lagi ke hama ulat tadi ya. Biasanya ulat itu kalau siang nih, ini pakcoy bagus nih. Dia kalau siang itu bersembunyi di bawah, mungkin di bawah di tanahnya atau di sela-sela batang, sela-sela apa ini namanya, tangkai daun. Biasanya ulatnya itu warnanya persis seperti daun atau tangkai daun. Jadi nyamar dia. Kalau siang turun, tapi kalau malam, sore menjelang malam itu pokoknya sinar matahari udah tidak menyengat, dia naik lagi makan. Aktif di malam hari. Nah, seperti itu. Jadi kalau siang kelihatannya nggak ada ulat, tapi kalau malam kalau paginya kita lihat tanaman sudah banyak yang berlobang, itu seperti itu. Nah, antisipasinya sebenarnya dari awal ya. Sejak awal itu mestinya tanaman terkontrol, kemudian kebersihan lingkungan tanaman dari rumput-rumput liar itu kita jaga terus, sehingga hama khususnya ulat itu tidak berani sembunyi. Kalau sejak awal sih dari kupu ya, kupu-kupu datang bertelur terus menetas jadi ulat. Tapi kalau sejak awal kita kondisikan, maka akan mengurangi jumlah serangan ulat yang berasal dari kupu-kupu tersebut. Nah, untuk mengatasi secara organik ya manual itu tadi. Terus yang kedua kita nanam bunga-bunga seperti itu. Jadi nanti bunga itu kupu-kupu itu konsentrasinya di bunga. Mereka tidak secara masif nyerang ke tanaman budidaya kita. Ya. Kayak kita nanam berbagai macam tanaman ini. Ada empon-empon, apotek hidup, kemudian ada kemangi, kemudian ada bunga, tanaman buah. Itu tujuannya supaya memecah konsentrasi hama. Jadi hama tidak melulu memakan tanaman budidaya kita. Apalagi kalau kita cuma nanam sawi saja, ya udah semua hama baik ulat maupun yang lain akan datang ke sawi. Tapi kalau kita nanamnya secara tumpang sari, maka hama di antaranya ulat itu mereka akan tersebar, tidak terkonsentrasi, sehingga kerusakan yang disebabkan oleh hama itu bisa diminimalisir. Kemudian kalau kita mau coba pakai pestisida ya secara umum saja. Kalau organik ya mungkin bisa air rendaman tembakau, bisa daun pepaya yang kita haluskan, bisa daun serai bisa, kemudian bawang merah, bawang putih juga bisa, karena itu ada kandungan minyak atsirinya yang bisa mengganggu penglihatan, mengganggu mata, sehingga mereka terganggu dan mungkin pergi, atau mungkin dia mengurangi nafsu makan gitu ya. Jadi banyak sekali tanaman atau bahan yang bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati. Ya memang tidak bisa kayak diatasi secara kimia ya, disemprot. Ada yang kontak, ada yang sistemik gitu ya.
hama langsung mati misalnya. Kan kita nanamnya secara organik, jadi ya kita tetap ramah lingkungan, karena ulat itu juga dia akan berubah menjadi kupu-kupu, yang kupu-kupunya nanti itu akan membantu penyerbukan ketika kita nanam tanaman buah seperti misalnya kacang panjang, timun gitu. Jadi kupu-kupu juga membantu, serangga, kupu-kupu termasuk serangga, kupu-kupu, lebah, tawon dan lain-lain itu membantu kita. Karena siklus hidupnya melalui ulat dulu, lah ulat makannya daun, ya tetap tanaman budidaya kita dimakan. Nggak apa-apa, yang penting masih batas ambang ekonomi. Ini cemayan kita banyak macam-macam, ada ini timun belum sempat nanam. Ini kacang panjang udah diambil separuh. Ini udah ditanami. Sini kacang panjangnya ini. Tanaman bunga. Ini kacang panjangnya udah kita buatkan ajir, lanjaran, kacang lanjaran, kacang dan kuda. Terus sini timun. Timunnya baru pindah yang kecil-kecil tuh. Oke, demikian tadi ya. Ya tips saja sih sebenarnya cara mengatasi ulat yang menyerang cesim atau sawi atau pakcoy. Intinya sayuran daun ya. Yang pertama manual, yang kedua tanam secara tumpang sari, yang ketiga ya mungkin bisa dibuatkan pestisida nabati. Yang cara pembuatannya sudah ada di video-video sebelumnya, silahkan monggo dicek kembali. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.